Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti dari kelas 10 TKP nomor absen 25. Saya ingin mempresentasikan video pembelajaran IPA untuk tugas terakhir semester genap. Ayo kita mulai materinya. Materi yang akan saya bahas berjudul limbah B3. Oke. Di sini terdapat daftar isi yang pertama, pengertian limbah B3, yang kedua, jenis limbah B3, yang ketiga, sifat dan klasifikasi limbah B3, dan keempat, cara penanganan limbah B3. Oke. Yang pertama, pengertian limbah B3. Limbah B3 atau biasa disebut limbah bahan beracun dan berbahaya diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Selanjutnya, yang kedua, ada jenis limbah B3 yang terdapat di lingkungan sekitar. Ada apa saja sih? Ayo kita bahas. Yang pertama, jenis limbah yang berasal dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari aktivitas industri. Dibagi menjadi dua contoh. Pertama, pelarut terhalogenasi dan pelarut tak terhalogenasi. Apa contoh dari pelarut terhalogenasi? Yaitu metilen klorida serta klorobenzena. Kemudian, pelarut yang tak terhalogenasi, contohnya asam atau basa seperti natrium hidroksida, asam sulfat, dan asam fosfat. Dan juga jenis limbah yang tidak spesifik, misalnya limbah dari laboratorium dan aki yang sudah bekas. Kemudian yang kedua, jenis limbah yang berasal dari sumber tidak spesifik. Jenis limbah ini sama seperti limbah yang spesifik, sama-sama berasal dari aktivitas atau kegiatan industri. Namun, limbah ini tidak berasal dari kegiatan utamanya, tetapi hanya dari kegiatan sampingannya. Maksudnya, kegiatan industrinya yang berasal dari sampingannya, bukan bahan utamanya. Misalnya, kegiatan dalam hal pelarutan kerak, pemeliharaan alat-alat, pengemasan, dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, jenis limbah berbahaya yang sudah tumpah, kadaluarsa, atau bekas kemasan. Merupakan limbah yang lebih berbahaya dari kedua jenis limbah yang telah saya bahas. Contohnya yaitu endrin, tembaga sianida, barium sianida, karbon disulfida, dan gas sulfur. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sifat dan klasifikasi limbah B3. Itu ada 9. Yang pertama, mudah meledak atau mudah meradang. Yang kedua, beracun dan atau ekotoksik. Yang ketiga, mengiritasi. Yang keempat, pengoksidasi. Yang kelima, berbahaya. Yang keenam, dengan sifat karsinogenik. Yang ketujuh, korosif. Yang kedelapan, menular. Dan yang terakhir, 9, mutagenik. Oke, sampai sini paham kan? Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu cara penanganan limbah B3. Ada apa saja sih cara penanganan limbah B3? Oke, kita mulai. Pertama, menggunakan metode kimia. Metode kimia adalah pertukaran ion, oksidasi dan reduksi, pengendapan kimia, dan netralisasi. Tujuan dari metode kimia yaitu untuk mengubah limbah berbahaya menjadi gas tidak beracun dengan memodifikasi sifat kimianya. Contohnya, sianida dapat melalui proses oksidasi menjadikan residu beracun ini sebagai produk tidak beracun. Yang kedua yaitu metode termal.
Metode thermal ini menggunakan suhu tinggi untuk pembakaran bahan organik dan menghancurkan sepenuhnya limbah dapat terhancur oleh metode thermal ini. Meskipun efektif dalam metode ini, teman-teman, ternyata metode thermal ini memiliki dampak negatif, yaitu pembakaran limbah berbahaya dengan metode thermal dapat menyebabkan polusi udara. Nah, walaupun dia bisa menghancurkan sepenuhnya limbah B3 ini, tapi dia juga mempunyai sisi negatifnya, yaitu pembakaran tersebut menyebabkan polusi udara. Oke, paham kan? Yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, metode biologis. Metode yang digunakan untuk pengolahan limbah organik seperti yang berasal dari industri minyak dengan cara budidaya tanah. Dan terakhir, yang keempat yaitu metode fisik. Metode dengan menggunakan proses evaporasi, flotasi, sedimentasi, dan filtrasi. Serta yang sangat populer dari metode fisik itu proses pemadatan, di mana yang terdiri dari limbah enkapsulasi dalam aspal, plastik, atau beton. Nah, sekian pembahasan video IPA saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.